Pernah nggak sih ngerasa frustrasi banget waktu trading? Anda udah yakin banget prediksinya bener, tapi harga malah kayak sengaja nyentuh stop loss Anda dulu, baru deh bergerak sesuai harapan. Nah, ini bukan kebetulan. Dan hari ini, kita bakal kupas tuntas apa sih yang sebenarnya terjadi. Gimana rasanya? Kayak pasar tuh tahu persis di mana kita pasang stop loss kan? Ini bukan sekedar perasaan Anda aja loh. Kalau kita paham mekanismenya, frustrasi yang kayak gini justru bisa kita ubah jadi keuntungan. Oke, kita mulai ya. Bayangin deh skenario klasik ini. Anda lihat harga tiba-tiba melonjak, ngelewatin titik tertinggi sebelumnya. Insting pertama kita langsung teriak, wah ini reversal nih. Langsung deh kita jual posisi. Taunya pasar malah terbang ke atas, ninggalin kita di belakang. Dan kalau Anda pernah ngalamin ini, tenang, Anda nggak sendirian. Ini tuh salah satu jebakan paling umum dalam trading. Banyak banget yang kejebak, jual kecepatan, terus nyesal lihat potensi profit yang hilang itu aja. Oke, sekarang kita udah tahu masalahnya. Yuk kita beralih ke solusinya. Perilaku pasar yang kelihatannya jahat ini sebenarnya punya nama, punya pola. Ini bukan gerakan acak sama sekali, tapi sebuah manuver yang bisa kita baca. Nah, inilah yang kita sebut buy-side liquidity run. Intinya apa? Intinya, pasar itu nggak benar-benar berbalik arah. Dia cuma ibaratnya mampir sebentar ke atas, buat nyamber order-order stop loss atau yang kita sebut likuiditas, sebelum akhirnya lanjut lagi naik. Strukturnya tuh gampang banget kalau kita bedah, cuma ada 3 langkah. Pertama, lihat deh ada level tertinggi yang kelihatannya sama atau equal highs. Terus yang kedua, tiba-tiba ada lonjakan cepat ke atas. Nah, ini yang disebut sweep. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Setelah itu, trennya malah lanjut naik. Pola ini punya banyak nama, jadi jangan bingung ya. Ada yang nyebutnya liquidity grab continuation, ada juga stop hunt continuation. Intinya sama aja, nunjuk ke fenomena yang sama. Penting buat kita tahu nama-nama ini, biar kalau belajar di tempat lain, kita nyambung. Oke, sejauh ini kita udah tahu apa polanya. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa? Kenapa sih pasar repot-repot ngelakuin manuver yang kayak jebakan ini? Jawabannya ternyata simple banget, pasar itu butuh bahan bakar. Kutipan ini, nih, ngerangkum semuanya dengan pas. Jadi, lonjakan harga ke atas atau sweep itu bukan sinyal reversal. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya. Itu adalah cara pasar buat ngumpulin likuiditas, ngumpulin order-order stop loss, buat dijadiin bensin supaya bisa lari lebih kenceng lagi ke atas. Coba deh, bayangin pasar itu kayak mobil yang lagi mau jalan jauh. Nah, manuver sweep, ini tuh persis kayak mobilnya mampir ke pom bensin. Dia isi bensin dulu. Bensinnya ya likuiditas itu, biar punya tenaga buat lanjutin perjalanannya nanjak ke atas. Oke, ini nih bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Setelah kita ngerti apa dan kenapanya, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita manfaatin ini? Gimana cara kita ngubah pengetahuan ini jadi strategi trading yang beneran bisa dipakai? Nah, ini dia mindset shift yang paling penting. Jadi pas kita lihat harga ngelewatin puncak sebelumnya, jangan panik, jangan langsung jual. Justru sebaliknya, ini adalah sinyal buat kita siap-siap, cari kesempatan buat beli. Kenapa? Karena kemungkinan besar trennya bakal lanjut. Strateginya simple tapi kuat. Pertama, tentu aja kita identifikasi dulu polanya. Ada sweep di atas equal high. Kedua, dan ini kuncinya ya, sabar. Jangan buru-buru. Tunggu harga koreksi dikit setelah lonjakan itu. Nah, baru deh di langkah ketiga, kita masuk posisi beli. Targetnya, harga bakal nembus puncak yang tadi dan bikin higher high yang baru. Tentu aja, pasti ada pertanyaan besar di kepala kita. Gimana cara bedanginnya? Gimana kita bisa yakin ini tuh pola lanjutan, bukan beneran mau balik arah? Nah, disinilah Bata yang bicara. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya dengan jelas banget. Kuncinya ada di apa yang terjadi setelah sweep. Kalau setelah sweep, harga cuma diam aja, atau malah lanjut naik pelan-pelan, itu sinyal kelanjutan. Tapi, kalau setelah sweep langsung dibales sama penurunan harga yang kenceng dan kuat, yang kita sebut displacement, nah itu baru sinyal kuat mau reversal. Jadi perhatian banget reaksi pasar setelahnya. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, seberapa sering sih ini beneran jadi kelanjutan? Penting banget kan buat tahu probabilitasnya kalau kita mau bikin strategi dari sini? Jawabannya 60-70%. Angkanya gede banget kan? Data nunjukin, kalau lagi dalam tren yang kuat, sekitar 60-70% manuver sweep ini adalah sinyal lanjutan, bukan reversal. Jadi probabilitas ada di pihak kita. Grafik ini nunjukin buktinya dengan jelas. Lihat deh, data dari Nasdaq 100 ini, probabilitasnya jauh lebih condong ke kelanjutan tren.
Nah, ini dia alasannya kenapa ngejual pas terjadi sweep itu seringkali jadi langkah yang salah. Kita sama aja kayak ngelawan arus probabilitas yang lebih besar. Jadi apa poin utamanya? Gini, konteks itu segalanya. Kalau pasar lagi dalam tren naik yang kuat, anggap aja setiap kali sweep likuiditas itu kayak ombak. Tugas kita bukan ngelawan ombaknya, tapi cari cara buat berselancar di atasnya. Ikuti arusnya. Nah, setelah kita bahas semua ini, pertanyaan terakhir buat Anda. Lain kali Anda lihat pola ini muncul di chart, apa yang akan Anda lihat? Apakah masih sebuah jebakan yang bikin frustrasi? Atau sekarang Anda melihatnya sebagai sebuah peluang? Jawabannya ada di perspektif baru Anda.